Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Dahniar dari CGP Angkatan 6. Hari ini saya akan melakukan aksi nyata di modul 2.3 yaitu supervisi akademik di mana saya akan mewawancarai salah satu guru di SMP IT Darul Abidin yaitu Bu Fitri, guru Assalamualaikum. IPS dari kelas 7 Cordova. Insya Allah kami akan coba ngobrol-ngobrol terkait dari tahap pra-observasi. Gimana kabarnya Bu Fitri? Alhamdulillah sehat Bun ya. Sehat, Alhamdulillah. alhamdulillah. Yuk semangat terus Iya, ya. Oke. hari ini kita akan coba ngobrol-ngobrol ya, Mm-mm. Bu. Soalnya kan kita tahu sendiri ya bahwa Bu Fitri nanti sekitar jam 1 ya, Jam satu jam jam satuan ya. satu jam 2 sih Iya, jam sebetulnya. 2-an akan ada kegiatan pembelajaran di IPS gitu ya. Mhm. Saya mau tanya nih pertama, harapannya Bu Fitri untuk pembelajaran nanti tuh Mhm. seperti apa yang diinginkan? Oke, terima kasih Bun ya atas waktunya. Yang pertama memang tahun ini kita menggunakan kurikulum Merdeka Mm-mm. yang mana memang fokus utamanya adalah pembelajaran kepada siswa. Mm-mm. Tapi nanti di kegiatan pukul 2 itu, pukul 14 itu di kelas 7D Mm-mm. adalah pembelajaran tentang perubahan dari potensi sumber daya alam. Dan yang kita inginkan dan kita harapkan ke depan adalah bagaimana siswa-siswi itu mengetahui sumber daya alam itu seperti apa sih yang di Mm-mm. Indonesia. Mm-mm. Yang kita tahu bersama bahwa memang sumber daya alam itu adalah sebuah potensi yang Allah berikan kepada kita Indonesia, dan bagaimana kita bisa memanfaatkan itu dengan baik, dan bagaimana anak-anak itu pertama tahu, yang kedua juga dapat memanfaatkan sumber daya alam itu dengan baik dan secara bermoral gitu ya. Jadi nanti insya Allah akan saya sampaikan informasi terkait dengan sumber daya alam yang ada di Indonesia khususnya. Jadi materinya tentang sumber daya alam Ya ya Bu Fitri betul ya betul. sekarang. Berarti tujuannya itu gimana anak-anak bisa mengenal kembali sumber daya alam yang ada di Indonesia Hmm, seperti apa. betul sekali. Ya, kalau untuk materi yang sudah disiapkan, kira-kira Hmm. Bu Fitri nanti teknik dalam mengajarnya seperti apa? Oke, karena ini adalah sebuah tayangan yang unik dan menarik, insya Allah saya sudah siapkan. Yang pertama pasti adalah slide ya, slide Mhm. anak-anak, karena memang ketika saya bercerita tentang sumber daya alam, mereka tuh tidak Mhm. terbayang. Ya. Contohnya minyak bumi, Mhm. apa itu minyak bumi? Mereka taunya minyak wangi gitu kan, Jadi ada taunya gambarannya. minyak tanah gitu ya. Dan bagaimana caranya anak itu didekatkan dengan hal-hal yang Mhm. konkret. Jadi insya Allah saya sudah siapkan slide, sudah Mhm. siapkan juga video-video yang memperkuat pemahaman mereka insya Allah. Jadi ada slide, insya Allah Mhm. sama gambar-gambar konkret Video-video, ya videonya. betul, betul. Pastinya itu sudah disiapkan juga ya. Ini kan salah Mhm. satu pembelajaran berdiferensiasi di Mhm. mana Bu Mhm. Fitri juga sudah memfasilitasi anak-anak Mhm. yang Mhm. visual gitu ya Mhm. Mhm. untuk melihat tampilan PPT, dan Betul. untuk audionya berarti Bu Fitri bisa bercerita gitu Iya, ya kepada betul sekali. anak-anak. Makasih. Nah, untuk kesulitannya kira-kira untuk pelajaran materi IPS yang Mhm. sebelumnya nih, Mhm. kira-kira apa nih yang menjadi kesulitan Bu Fitri dalam menyampaikan pembelajaran? Iya, tadi yang saya sampaikan di awal bahwa memang kita harus mendekatkan dengan pemahaman mereka ya. Mereka diajak untuk tidak berpikir abstrak, tapi berpikir konkret. Bagaimana kita bisa melihat itu emas dan sebagainya. Yang jadi tantangan saya sebetulnya bukan permasalahan sih bagi saya, tapi tantangan kita sebagai guru adalah mencari video yang betul-betul sesuai dengan tayangan yang akan Ya. kita saksikan gitu ya. Mencari video terbaik pastinya. Mereka bisa sampai sampai saat ini juga itu yang menjadi tantangan tersendiri ya, mencari literasi-literasi yang bisa memperkuat Iya. informasi yang akan mereka dapetin. Jadi kita harus banyak referensi ya, Betul sekali. dan videonya pun dicari yang memang terupdate Ya, ya dan dengan kondisi Indonesia sekarang betul sumber daya sekali. alamnya seperti itu. Ya. Mudah-mudahan anak-anak juga bisa ini ya, Bu Fitri, tertarik gitu ketika belajar IPS, bukan hanya sekedar aku mau ngafalin, tapi Ya, ya memang harus mendalami eh, kejadian apa yang ada di ya, Indonesia, terus kemudian mereka betul, bisa nyari solusinya ya dari betul, sumber daya alam betul masalah sekali, yang ada. betul sekali. Berikutnya Bu Fitri, nah Mm-mm. kalau misalnya kesulitannya itu ya Mm-mm. nyari Nyari, referensi video, iya benar. strateginya untuk menghadapi hambatan tersebut, apa nih yang bisa Bu Fitri lakukan? Iya, biasanya tuh saya cari literasinya ke sumber informasi dari digital ya, digital dari Mendikbud dan sebagainya. Bisa juga kan kalau kita klik searching di YouTube, nah itu udah keluar macam-macam, kita buka semua. Jadi resikonya ya memang butuh waktu yang
banyak ya, Mm-mm. butuh waktu yang panjang untuk mencari video yang pas ya Mm-mm. untuk kegiatan KBM gitu kan. Itu sih Bunda rencananya. Ya, insya Allah ya. Nah, Jadinya strateginya seperti itu ya, banyak banget referensinya. betul. Lanjut Bu Fitri, sebelum nanti ngajar jam 2 kira-kira Mm-mm. udah siap semua atau masih ada lagi nih yang perlu siapin lagi untuk mematangkan pembelajaran? Oke, kalau slide ini kan di jam 2 itu pertemuan ketiga saya hari ini. Ya. Jadi insya Allah sudah matang, insya Allah ya. Yang jadi fokus saya itu bagaimana bisa mendekatkan awal, di awal Betul. openernya nih. Mm-mm. Openernya tadi saya coba di kelas sebelumnya itu pakai games, Oh, yes. bulaga apalah ya, Mm-mm. bicara tentang apa, menyok bumi terdiri dari dua kata gitu kan. Mm-mm. Tapi sepertinya memang harus dicari lagi Mm-mm. yang lebih unik dan menarik. Mm-mm. Minimal mereka tuh keengahan atau keingintahuan anak-anak itu terlihat gitu ya. Mm-mm. Jangan sampai datang langsung buka halaman ya boring ya, karena kan kita Iya, bicara betul. tentang sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka dan nanti dia dapatkan setelah mereka dewasa tapi merasakan manfaatnya dari sekarang gitu kan. Ini openernya yang harus harus saya persiapkan gitu. Berarti Karena opener ya. Banyak opener. referensi ice breaking games Hmm, untuk membuka otak ini ya belakangnya siswa. betul betul. Gimana bisa antusias untuk menghadapi pelajar Iya, IPS. betul sekali. Apalagi namanya jam siang ya, Bu Fitri Aduh, ya. jamnya ngantuk, pengen Tantangan pulang. banget nah. Ya, Masya Allah. Kalau misalnya Bu Fitri mau meningkatkan lagi nih, Mm-mm, kira-kira apa potensi atau kompetensi Bu Fitri mm-mm, sebagai guru IPS yang mm-mm. mau ditingkatkan? Oke, yang pertama lebih cepat dari segi digital ya, lebih Mm-mm, cepat mencari mm-mm. video yang Iya. bertanggung jawab. Kan sekarang video banyak ya, Mm-mm, tapi ada juga kita harus berhati-hati nih mm-mm, dalam memilah dan memilih video yang akan ditayangkan oleh anak. Dari segi teknologi juga mm-mm, harus diperbaiki, ditingkatkan kembali. mm-mm. Terus juga bagaimana apa namanya anak-anak itu kan suka ada yang up and down lah ya kondisi Iya, betul. kondisi pembelajaran di kelas. Ini bagaimana kita saat awalnya udah bagus sampai di akhir tetap terjaga itu. Iya. Yang pastinya itu menjaga menjaga keantusiasan anak itu kan memang harus kita perhatikan. Mm-mm. Ya mudah-mudahan doanya ya Bu ya, Insya Allah. mudah-mudahan bisa berhasil. Ya, jadi yang mau ditingkatkan tuh bagaimana cara membangun suasananya, istiqomah ya Betul. Itu pastinya ya istiqomahan. setiap pembelajaran Iya, dan juga mencari referensi dan literasi dari internet seperti betul, itu. betul. Insya Ada Allah. yang perlu disupport nggak? Mhm. Maksudnya perlu support siapa untuk membantu Bu Fitri atau apa yang bisa kira-kira saya bantu Oh dalam gitu. pembelajaran Bu Fitri? Iya, yang pasti sih kalau dari support dari sekolah dulu ya, yang saya harus bersyukur di Darul Abidin kan memang layanan internetnya silakan Bapak Ibu guru Ya. mengakses gitu ya, bebas tanpa batas, Mm-mm. mau sampai sore pun bisa Mm-mm. gitu ya. Saya bersyukur itu dulu dari untuk pihak yayasan luar biasa supportnya semua lini wifi itu bisa Iya. terbuka ya karena kan Bapak Ibu guru juga sudah tahu password dan sebagainya Iya. gitu ya. Alhamdulillah itu yang saya membuat saya bersyukur. Mungkin bedanya ketika di rumah dengan keterbatasan wifi dan sebagainya Mm-mm. itu kan jadi batasan kita juga. Iya, betul. Tapi alhamdulillah ini ada waktu yang kita bisa manfaatkan untuk bisa mencari literasi Mm-mm. di sekolah melalui internet. Yang kedua juga eh, apa ya mungkin Buniar punya segudang permainan ya. Kalau saya lihat kan memang Buniar luar biasa di kelas ya, Masya Allah menjadi salah satu guru inspiratif ya bagi Masya saya Allah, pribadi gitu kan. biasa aja Bu. Luar biasa. Banyak hal-hal yang saya rasakan loh kok anak-anak tuh awalnya takut dengan matematika, tapi ketika berhadapan bukan berhadapan membersamai Buniar di kelas itu menjadi sangat luar biasa gitu ya. Jadi anak-anak oh nggak berasa sudah belajar matematika. Yang dulunya menakutkan menjadi malah eh, tertarik gitu ya. Nah, itu yang saya harus belajar dari Bunia. Banyak banget terobosan-terobosan baru dan Bunia sebagai salah satu guru yang inspiratif lah buat saya Masya pribadi ya. Allah. Masya Allah. Sangat Insya Allah kita belajar sama-sama Bu Fitri, Insya saling Allah. tukar, saling sharing. Ya. Mudah-mudahan nanti setelah saya observasi di jam 2 nanti saya beri masukan ke Bu Fitri, Siap. terus kemudian boleh juga sharing apa misalnya kesulitan yang memang dihadapi. Terus kemudian saya mungkin bisa membantu juga dari segi keilmuan yang memang sudah saya dapatkan di CGP, Oh, bagaimana luar seharusnya. biasa. Iya. Gitu. Oke. Ya. Terima kasih ya Ya. Bun ya selalu memberikan ilmu kepada kita nih. Pengimbasan ilmu-ilmu yang Masya dapat dari Allah. CGP itu saya merasakan sebuah yang sangat manfaat ya. Hmm. Berasa jadi guru yang lama itu jadi apa ya? Sudah jadi comfort zone gitu ya. Tapi ketika dengan Buniar hadir mengimbasi ilmu-ilmu yang sudah didapat dari CGP,
wow, ilmu yang saya miliki belum ada apa-apanya. Ya, semangat Bun ya. Insya Allah Luar semoga biasa. kita sama-sama belajar ya Bu Amin. Fitri. Terima kasih banyak ya. Ya, sekian ngobrol-ngobrol saya sama Bu Fitri ya di Ya. Guru IPS kelas Insya 7. Allah. Mudah-mudahan kita akan ketemu di observasi lebih lancar lagi dan saya akan Amin. coba supervisi akademik. Setelah Siap. itu tahapan berikutnya adalah di pasca supervisi akademik. Oke. Ya, nanti kita ketemu lagi ya Bu. Siap, Terima siap. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat. Oke, ya, siap. Siap. Stand up, please. Stand up. Stand up, stand up. Ngapain? Saya. Jujur deh, mana suaranya? Oke, mami bilang tepuk semangat, teman-teman kayak tadi. Tepuk semangat. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk sebelah. Belum. Tepuk nyamuk kanan. Siapa yang tahu apa sumber daya alam? Jom. Siapa yang tahu potensi sumber daya alam? Tunjuk tangan. Caca. Sumber daya alam apa? Caca. Oke, bentar. Sama Caca. Dengarkan yang lain. Silakan. Bahasanya pelan-pelan. Sumber daya alam. Gak usah acak-acak. Silakan. Tahu arti dari potensi? Apa bedanya potensi dengan sumber daya alam? Ayo. Ini pelajaran kapan ya? Apa potensi? Oke, good. Ngomongnya. Kalau sumber daya alam? Dengarkan. Sumber daya alam? Sumber daya alam. Oke. Sumber daya alam. Ini lanjut ya. Kalau nggak mau pulang. Kalau bicara namanya potensi berarti adalah sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Dan ketika bicara namanya sumber daya alam, berarti sumber daya potensi tersebut sudah kita pakai. Kenapa judulnya jadi perubahan? Kenapa? Potensi sumber daya alam itu selalu berubah. Why? Ada yang tahu tidak nama tersebut? Siapa yang tahu? Sumber daya alam? Ayo, ada di sana. Kita lihat. Yang kedua, sumber daya alam tambang. Apa itu tambang? Tarik tambang. Tarik tambang. Tambang apa tambang? Seperti kayu yang digunakan dan juga hewan dan tumbuhan yang berasal dari hutan ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Lautan. Sejak dulu, wilayah Indonesia ini sebagian besarnya terdiri dari lautan. Selain luas, lautan di wilayah Indonesia juga memiliki berbagai jenis ikan. Potensi ikan di lautan minyak bumi. Minyak bumi Daya alam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Dahniar, CGP Angkatan 6. Hari ini saya akan lanjutkan tahap dari yang sudah saya lakukan 2 tahap kemarin, yaitu di pra-observasi dan juga observasi untuk supervisi akademik Ibu Fitri ya, untuk pelajaran IPS di kelas 7. Nah, sekarang saya akan coba ngobrol-ngobrol terkait tentang bagaimana nih perasaannya Bu Fitri setelah ngajar kemarin, terus kemudian saya sedikit supervisi. Oke, iya. Terima kasih Bu Nia. Alhamdulillah kemarin sudah terlaksana observasi, banyak hal yang memang perlu ditingkatkan dari kegiatan pembelajaran tersebut. Kalau dari segi antusias, anak-anak memang terlihat antusias.
karena diawali dengan kegiatan opener yang membuat mereka tidak bosan, karena posisinya adalah anak-anak ini berada di jam terakhir ya, jadi memang perlu energi yang sangat luar biasa biar bisa meningkatkan uh, kesemangatan mereka gitu ya. Terus ada hal-hal yang memang jadi nilai positif juga, karena memang anak-anak terlihat antusiasnya muncul ketika menjawab pertanyaan. Sebenarnya ini adalah materi yang berada dalam tingkatan terdekat dari mereka, apalagi ditambah dengan video-video yang memang menunjang bagaimana mereka membayangkan. Contohnya adalah misalnya tentang emas gitu ya. Emas itu kan mereka taunya ada di toko emas dan sebagainya, yang atau dipakai sama bundanya gitu. Dan mereka baru tahu bahwa proses ketika mau jadi emas itu cukup panjang, dan mereka juga antusias, oh begitu, pantesan mahal, pantesan. Nah, itu opini-opini yang mereka dapatkan gitu ya. Jadi memang insya Allah observasi kemarin sangat membekas buat anak-anak, dan bagi saya pribadi sebagai guru pengampu juga sangat luar biasa ya masukan dari ibu seperti itu. Ya, kalau kemarin kan kita kan di tahap pra observasi itu ada satu hal yang mau Fitri kembangkan ya. Salah satunya itu bagaimana caranya bisa memiliki referensi yang banyak gitu, dari literasi digital terkait tentang sumber daya. Apakah kira-kira dari pertemuan kemarin itu sudah tercapai dan sekaligus tujuan pembelajarannya apakah sudah tercapai juga? Iya, kalau tujuan pembelajaran alhamdulillah tercapai ya. Ini masih di tahap teori gitu ya, belum teori. Kedepannya ini juga baru 1 kali pertemuan, masih ada 2 kali pertemuan dari timeline yang saya buat gitu ya. Dan kalau dari segi referensi, alhamdulillah kemarin mereka juga terbantu, anak-anak terbantu, karena memang referensi itu menjadi sesuatu hal yang membuat mereka menjadi keinginan tahunya lebih tinggi gitu ya, dibandingkan hanya ibu guru yang cerita tentang gas alam, cerita tentang baku kapur itu kayak gimana. Ketika ditayangkan video-video menunjang dan juga menjadi refresh tersendiri bagi anak-anak, itu sangat-sangat membantu. Alhamdulillah tercapai ya. Alhamdulillah tercapai. Dan kita kan tahu sendiri juga di pembelajaran itu pasti ada yang namanya naik turun gitu. Iya, betul. Nah, saya mau coba tanya nih Bu Fitri, kira-kira hal apa yang positif dari Bu Fitri yang sudah Bu Fitri lakukan dalam pembelajaran, dan juga sebaliknya apa nih yang masih kurang dan perlu ditingkatkan Bu Fitri untuk kedepannya? Iya, proses pasti ada plus minus ya. Hal-hal yang harus kita perbaiki, ada hal-hal yang kita harus tinggalkan di kelas yang lain, ada hal yang terus dipertahankan, ada yang harus ditingkatkan. Alhamdulillah kalau pas kemarin Bu Niar ada di kelas dan saya juga melihat anak-anak, yang pertama saya bangga dan bersyukur anak-anak itu engage gitu ya, engage dengan pembelajaran, karena memang kita menyajikannya dengan hal-hal yang sesuatu yang lebih konkret ya, dibandingkan hanya dengan ibu guru cerita, mereka berpikir abstrak gitu, dan terlihat bahwa emang seperti itu kondisi sumber daya alam kita. Terlihat ketika mereka antusias menjawab pertanyaan. Terus juga yang harus diperbaiki bagi saya itu adalah waktu gitu ya. Boleh nggak ya waktunya dipanjangin gitu ya, karena memang banyak hal yang memang kita terus pelajari gitu ya, harus terus kita dalami ya terkait dengan sumber daya alam ini, yang mana mereka itu akan berhadapan di kehidupan mereka mungkin 20-30 tahun ke depan gitu ya. Kalau sekarang masa-masa sebatas kulit dia baca gitu ya, sebatas kulit dia literasi gitu ya. Bisa jadi mereka itu sebagai pemeran ya ke depannya, sebagai seorang entrepreneur di bidangnya gitu ya, untuk mengolah sumber daya alam dengan baik. Nah, hal-hal yang saya perbaiki itu tadi, kayak contohnya masalah waktu, mudah-mudahan bisa diperpanjang. Tapi memang kita sebagai guru harus bisa memanage waktu dengan baik. Kapan opener, kapan kegiatan inti, kapan kegiatan posternya, kapan penguatan ke anak-anaknya gitu ya. Selain itu juga mencari lagi tadi ya, mencari video yang inti tapi sebentar gitu ya. Kalau kemarin sempat di skip, ada yang skip gitu ya, lumayan panjang karena durasinya kurang lebih 7-8 menit gitu ya. Itu bagi anak-anak yang memang auditori gitu dan senang dengan cerita langsung terlihat atau secara visual, itu membuat mereka semakin penasaran. Tapi yang jadi tantangan saya sebagai guru adalah mendiferensiasikan anak-anak ini. Kan ada juga anak-anak saya itu yang anak kinestetik gitu. Saya belum bisa masih belajar untuk bisa menemukan bagaimana materi
SDA ini diaplikasikan dalam kehidupan, mereka bisa bergerak. Bergerak itu misalnya, ayo cari bikin apa gitu, saya bikin temu nih Bun ya. Kan nggak mungkin kita gas alam gitu lari ke mana. Pengennya sih saya mau ke pabrik gitu ya, ke pabrik pendulangan emas mungkin, atau langsung aplikatif Seperti gitu. kayak field trip ya. Field trip, kegiatan di luar perusahaan, di luar sekolah. Tapi belum disampaikan juga ke pihak sekolah, dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa melayani dengan berbagai potensi yang anak-anak miliki, baik di anak auditori atau visual ataupun kinestetik. Itu sih. Tapi kalau bisa saya simpulkan sebenarnya yang sudah baik ya dari Bu Fitri adalah bagaimana bisa membangun engagement ketika dalam pembelajaran, dan anak-anak itu antusias. Alhamdulillah. Karena memang kemarin saya lihat juga kan dari mulai openernya itu sudah dibuka dengan sangat menarik. Kemudian anak-anak juga bergerak dulu gitu ya, persiapan fisiknya, baru setelah itu menerima informasi yang bermanfaat dari Bu Fitri, bukan hanya sekadar bicara tapi juga melihat visual seperti itu ya. Nah, untuk yang masih perlu diperbaiki, berarti artinya perlu ada lagi yang namanya mencari referensi video yang lebih efektif waktunya, terus manajemen waktu, sama yang terakhir itu diferensiasi, bagaimana bisa memfasilitasi anak-anak yang kinestetik gitu ya. Betul sekali. Masih bingung ya, gimana caranya? Terus kira-kira nih Bu Fitri, komitmen perbaikan dari apa yang sudah Bu Fitri temukan, dari mulai hal positif yang sudah ada di dalam diri Bu Fitri yang perlu dijaga gitu ya, dan hal negatif yang kayaknya perlu dibuang, kira-kira komitmennya mau dilaksanakan kapan nih? Mulai pembelajaran kapan? Oke, siap. Karena saya sudah me-timelinekan di pembelajaran SDA ini, sumber daya alam ini selama 3 kali pertemuan. Kemarin sudah selesai, tinggal 2 lagi. Tantangannya memang harus lebih baik dari pertemuan sebelumnya. Komitmennya yang pertama, saya akan tambah. Nah, kebetulan Darul Abidin ini punya sebuah layanan sebuah unggulan, yaitu e-learning. Nah, di e-learning ini punya dan Munir juga salah satu pendobrak e-learning yang sangat luar biasa, beliau ini Masya Allah. Jadi memang harus ditambahin lagi kira-kira menu-menu sajian apa saja, karena memang e-learning ini juga menjembatani anak-anak untuk belajar lebih awal secara luring ya, secara itu ya, sebelum pembelajaran datang gitu. Tapi ketika sudah ada di kelas, mereka semakin kuat konsepnya. Nah, ini insya Allah akan saya beri tantangan itu ke pertemuan berikutnya. Mohon doanya, mudah-mudahan istiqomah e-learning dan pembelajaran berikutnya masih ada 2 kali lagi. Mudah-mudahan mereka bisa semangat terus, insya Allah. Pastinya untuk adanya perbaikan gitu ya dalam kualitas pembelajaran, ataupun bahkan potensi anak-anak yang semakin antusias lagi dalam belajar, perlu ada yang namanya support dan dukungan. Kira-kira siapa saja nih yang Bu Fitri butuhkan gitu untuk memperbaiki kualitas pembelajaran nanti? Saya berada di sekeliling orang-orang hebat. Bersyukurnya ya, berada di sekeliling orang-orang hebat, tak hanya guru tapi juga warga sekolah yang luar biasa. Contohnya kenapa seperti ini? Saya pernah mendapatkan sebuah ide yang sangat luar biasa dari seorang anak murid. Nah, contohnya ada namanya Alif di kelas 7A. Nah, kebetulan gini, Bu Fitri, gimana kalau ini aku bikinin game? Itu kan sesuatu biasa. Bu gurunya belum tentu seperti anak sekarang, anak milenial digital gitu, jago segala macamnya. Akhirnya dia buat gitu, dan itu membuat kualitas mengajar saya di kelas sangat terbantu, karena games yang dia sampaikan, selain saya memberikan video-video yang menarik untuk anak-anak, pendekatan individual juga kita perhatikan, dia tambahkan sebuah amunisi baru ya. Alif itu memberikan, Bu Fitri ini gamesnya pakai ini, kita pakai di kelas, dan itu sangat luar biasa. Nah, ini bisa jadi support system lah bagi saya dalam mengajar. Selain guru-guru hebat, saya juga terbantu dengan guru-guru MGMP ya, guru rumpun di sekolah ini yang kami bertiga, tapi saling menguatkan. Banyak juga guru-guru keren, guru-guru yang internasional, yang juara nasional gitu ya. Dan sama Buniari sebagai seorang inspirator saya juga. Jadi ketika beliau lagi ngajar, saya lihat, oh ini cocok juga di kelas aku ya, cocok juga di pelajaran saya. Games menarik dan sebagainya itu yang juga jadi support system. Dan juga pastinya kepala sekolah, kurikulum, tim guru
diskusi-diskusi menarik, diskusi-diskusi singkat, intens dengan guru-guru yang sangat luar biasa itu bisa menambah referensi saya, insya Allah. Insya Yang Allah. penting dari dalam dulu, Iya. mau berubah lanjutkan. Pasti ya. Pasti, Insya Allah insya Allah. dengan kolaborasi yang bagus ya Insya antara rekan, Iya. terus sama rekan, terus kemudian bahkan dengan murid, bahkan Murid. bisa jadi dengan orang tua ya Bu ya. Pasti, insya Insya Allah Allah. kita bisa sama-sama mencapai visi dan misi Iya. dari SMP IT Darul Abidin. Amin. Terima kasih, itu saja mungkin Iya, ya Bu makasih Fitri Dania. ngobrol-ngobrol dari saya. Semoga kita semakin baik lagi ke depannya. Amin, amin. Terus amin. bergerak insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih juga buat lingkungan yang selalu support, dan khususnya Bu Nia sebagai guru CGP yang the best. Ya, alhamdulillah. Ya, demikian dari saya dengan Fitri sebagai pengajar IPS di kelas 7 Cordova. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.